Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam di bawah pimpinan Troussier, namun kini bersiaplah untuk merasakan kekalahan. Hampir semua guys, kalau kita tengok ini komentar daripada netizen Vietnam ya. Jadi Vietnam memang mereka akan membalas dendam terhadap Indonesia ini. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, selepas pengundian Piala AFF 2024 ini bermula pada November hingga Disember, di penghujung tahun ini ramai yang menyoroti sebenarnya negara Indonesia. Kenapa guys? Vietnam pun sorot Indonesia, Thailand pun menyoroti Indonesia, Malaysia juga menyoroti timnas Indonesia. Ramai yang ingin melihat Indonesia tahun ini kemungkinannya akan menjadi juara Piala AFF. Itu antara prediksi yang dilontarkan oleh beberapa netizen-netizen dari negara-negara tersebut. Dan ramai juga yang ingin membalas dendam kepada Indonesia, terutamanya netizen-netizen daripada Vietnam dan juga Thailand. Kenapa guys? Tidak tahu juga. Sebab di SEA Games baru-baru ini di Kamboja yang lalu, Indonesia mengalahkan Thailand, Indonesia mengalahkan Vietnam sehingga menjadi juara ya di SEA Games itu. Jadi kemungkinan ramai juga negara-negara yang akan mungkin menghantar pelapis ya di Piala AFF pada kali ini. Kemungkinan juga negara-negara Thailand, Vietnam dan juga Malaysia akan menghantar tim pelapis antara U23 ataupun U20. Demikian juga kemungkinannya Indonesia akan mengantar tim sama ada U23 ataupun U20 ataupun gabungan di antara kedua-duanya. Apapun kita cuba melihat bagaimana taktikal setiap negara untuk menjuarai Piala AFF pada kali ini, karena Vietnam dia juga ingin sangat membalas dendam sebenarnya kepada Indonesia ini. Dan mereka sudah satu grup di grup B ya. Jadi mungkin ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh netizen-netizen Vietnam. Sebab itu saya ingin mereaksi video pada kali ini yang mana komentar-komentar daripada orang Asia selepas hasil undian grup di Piala AFF 2024 ini. Bagaimana komentar mereka terhadap Indonesia? Karena Indonesia menjadi sorotan disebabkan peningkatan perkembangan sepak bolanya begitu drastik, begitu cepat sekali, sama ada U20, U23 dan juga timnas senior di bawah Sinteyong ini. Sampai lolos ke target-target yang ditetapkan, yang disasarkan di Piala Asia. Untuk U23 mencapai sehingga semifinal, sehingga playoff Olimpiade, kemudian di senior pula di Piala Asia mencapai sehingga ke-16 babak besar, dan kini di kualifikasi Piala Dunia 2026 juga kemungkinannya hanya tinggal satu langkah lagi akan mencapai sasaran target Sinteyong, yaitu melepasi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Apapun, yuk kita semak dulu video ini guys daripada channel 11. Tanpa basa-basi, yuk kita semak dulu video ini. AFF 2024 sudah resmi melakukan undian grup dan hasilnya cukup menarik. Timnas Indonesia, Filipina dan Vietnam kembali bertemu di grup B. Sementara itu Thailand dan Malaysia juga Singapura akan jadi duel panas di grup A. Walaupun ada tim-tim lainnya seperti Laos, Myanmar, Kamboja dan menunggu pemenang antara Brunei Darussalam dan Timor Leste, mereka juga bisa saja menjadi batu sandungan bagi ke-6 tim unggulan di atas. Seperti inilah komentar orang Asia untuk hasil undian grup Piala AFF 2024. Bagaimana komentar-komentar orang Asia? Bukan kalender FIFA, Indonesia atau Indonesia Belanda yang hadir. Saya turut prihatin melihat pelatih baru Vietnam didesak mundur oleh fans Vietnam karena kalah lagi dari Indonesia. Pelatih barunya didesak mundur ya? Jika Vietnam tetap menjaga pelatih seperti Indonesia, maka Vietnam akan menjadi 0 Piala AFF seperti Indonesia. Apakah penduduk asli Indonesia bisa bermain sepak bola atau tidak berguna sehingga dipecat oleh penduduk setempat?
Final Vietnam versus Timor Leste karena merupakan tim Asia terkuat saat ini. Ada tim asal Belanda yang terkuat di Asia namun belum memiliki trofi juara. Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam di bawah pimpinan Troussier, namun kini bersiaplah untuk merasakan kekalahan. Hampir semua guys, kalau kita tengok ini, komentar daripada netizen Vietnam ya. Jadi Vietnam memang mereka akan membalas dendam terhadap Indonesia ini. Dan dalam satu kumpulan B lagi, jadi mereka berusaha mungkin. Tapi kita tidak tahulah dia sama ada dia antar tim yang senior kah ataupun tim di kelompok umur. Jadi itu kita nantikan bagaimana strategi Vietnam pula. Cuma dia punya netizen ini biasalah. Sekarang ini rival di antara di Asia Tenggara ini sudah pasti Indonesia, Vietnam, Indonesia, Thailand. Itu yang rival yang paling kuat lah setakat ni. Tapi setakat ni hanya Vietnam yang 3 kali dikalahkan berturut-turut. Dan kalau di Piala AFF ini Vietnam lagi kalah, ini lagi teruk netizen Vietnam punya komentar selepas ni. Oke, kita lanjut guys. Troussier, namun kini bersiaplah untuk merasakan kekalahan. Negara ini berpenduduk 200 juta orang, tetapi tidak tahu cara bermain sepak bola. Semua pun tak kirimkan skuad utama. Malaysia juga karena klub besar semua tak melepaskan pemain. Malaysia juga AFF kali ini rasanya tidak bagus. Thailand pun sudah tak kirimkan skuad utama. Semua antar skuad pelapis. Saya ingin bertemu Indonesia. Saya harap Indonesia bisa melewati Vietnam. Ini netizen Indonesia Thailand. ini menjadi tim yang sulit dikalahkan tidak hanya di ASEAN tapi juga di Asia. Thailand selalu menjadi kekuatan ketika mereka memiliki pelatih yang bagus. Mereka tidak terlalu banyak melakukan naturalisasi, lebih fokus pada pemain. Pemainnya lahir di Thailand, jadi jika mereka menang, semua orang harus bangga dan hormat. Mungkin kesempatan ini bukanlah peluang kemenangan bagi Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Indonesia tidak akan mengirimkan pemain utamanya di turnamen ini. Federasi Indonesia mengatakan bahwa turnamen ini hanya untuk latihan saja. Indonesia pun tidak Thailand bertemu Indonesia di final. Peluang juara kedua tim adalah 50-50. Thailand trofi berikutnya. Sejujurnya tim Asia Tenggara tidak bisa mengalahkan Thailand. Ini kesempatan bagus bagi Vietnam untuk membalas dendam pada Indonesia. Saya punya saran untuk membuat turnamen ini lebih kompetitif dan menarik. Turnamen harus dibagi menjadi 2 putaran. Babak grup harusnya sama seperti biasanya, namun harus diambil 3 tim terbaik dari masing-masing grup ke babak berikutnya. Kemudian 6 tim dari 2 grup akan saling bertanding secara bergantian sebagai tuan rumah dan tamu. 2 tim terbaik akan memainkan pertandingan final perebutan trofi di Stadion Negara Regional ketiga seperti Liga Juara UEFA. Tim yang menempati peringkat 3 dan 4 juga akan memainkan pertandingan lain untuk memperebutkan tempat ketiga di Stadion Negara ketiga. Saya kira hal ini tidak hanya akan membuat turnamen menjadi lebih kompetitif, tetapi juga menumbuhkan persatuan regional dan pariwisata. Seorang penggemar sepak bola dari Vietnam. Cadangannya bagus juga. Indonesia hanyalah tim yang lemah. Setelah berpuluh-puluh tahun tak punya gelar apapun, kini mereka ingin mencari kebanggaan sehingga mengeluarkan dana miliaran dolar untuk menaturalisasi generasi muda yang merantau. Pada akhirnya, Indonesia hanya tinggal tim naturalisasi asal-asalan. Level pemain dalam negeri Indonesia hanya setara dengan Timor Leste atau Kamboja. Jangan perhatikan Indonesia, tapi perhatikan Myanmar. Itu juga alasan PSSI. Nyatanya tanpa pemain naturalisasi, Indonesia bukan apa-apa. Saya kira lebih dari separuh pemain Vietnam akan berada di ICU saat bertemu Indonesia. Alamak. Kalahkan Vietnam, supporter Indonesia selebrasi bak juara Piala Dunia. Orang Indonesia sering mengatakan bahwa mereka telah melampaui ASEAN dan saya akan menonton kompetisi ini untuk melihat apakah dia memenangkan kejuaraan. Vietnam berkali-kali bertemu Indonesia. Siapkah Vietnam kehilangan pelatih barunya? Oke guys, nampaknya komentar daripada Nguyen, komentar daripada Vietnam yang paling banyak berbicara di saat ini karena mereka paham bahwa Indonesia sudah beda kelas dengan negara-negara lain. Mereka tahu bahwa Indonesia punya kualitas yang tersendiri. Mereka hanya ingin mengatakan bahwa pemain-pemain Indonesia bukan pemain yang lokal, semua pemain keturunan. Jadi itu alasan mereka untuk mengatakan bahwa Indonesia ini
menangnya pun hanya pemain keturunan. Jadi bagi saya Indonesia tidak mempunyai masalah pun terkait dengan pemain-pemain keturunan. Indonesia harus fokus apapun yang dikatakan oleh netizen itu jangan dipedulikan. Yang pentingnya perkembangan sepak bola Indonesia walaupun melalui pemain-pemain keturunan itu adalah berdarah Indonesia. Dia bukan pemain asing pun. Cumanya mereka berkarir di luar negeri. Jadi negara-negara lain yang perkembangan sepak bolanya juga begitu maju sekali menggunakan pemain-pemain keturunan. Ingat kepada tim Maroko, ingat kepada tim seperti Arab Saudi, Qatar juga menggunakan pemain-pemain keturunan sehinggalah mereka sampai ke Piala Dunia. Maroko yang paling cepat ya perkembangan sepak bolanya apabila tahun 2022 sampai ke semifinal Piala Dunia itu menggunakan lebih kurang 16 ke 17 pemain-pemain keturunan mereka. Jadi itu tidak salah selagi dia berdarah Indonesia, selagi pemain itu ingin membela timnas Indonesia, mereka bisa saja menyarung jersey ataupun bermain dengan timnas Indonesia itu. Begitu juga tim-tim lain di Asia Tenggara ini. Filipina juga punya pemain keturunan naturalisasi. Singapura juga menggunakan pemain keturunan naturalisasi. Thailand juga ada menggunakan pemain keturunan. Malaysia punya pemain keturunan dan naturalisasi. Begitu juga dengan tim-tim lain. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan sekarang di dunia sepak bola menggunakan pemain-pemain keturunan ini. Uzbekistan yang baru bermain di Piala Asia U23 juga banyak menggunakan pemain-pemain keturunan. Jadi tidak boleh menjadi alasan pemain keturunan ini untuk satu-satu negara itu mencapai satu level kualitas yang tinggi. Sebab itu adalah strategi, itu adalah taktikal satu-satu negara. Nah, jadi kalau Vietnam mengatakan itu, pergilah mereka cari pemain-pemain keturunan mereka daripada Inggris dan sebagainya. Itu terpulang ya. Jadi jangan jadikan satu-satu alasan pemain-pemain keturunan ini untuk mereka apabila berlawan itu mereka kalah. Jadi mereka akan jadikan itu alasan. Jadi sebenarnya mereka hanya mencari alasan itu supaya dianggap negara mereka masih kuat sepak bolanya. Itulah Nguyen nih. Sedangkan cara permainan mereka itu hanya kemenangan-kemenangan yang mereka peroleh itu sebelum ini pun hanya dengan bantuan wasit. Kalau tidak wasit mereka bukan siapa-siapa pun Vietnam nih. Apapun guys, fokus untuk Piala AFF walaupun ini bukan kalender FIFA, tapi tim masing-masing belum tentu mengantar pemain senior, kemungkinan mengantar pemain pelapis. Tim-tim yang level kedua kemungkinannya sebab jadwal begitu mepet sekali dengan piala kualifikasinya sekiranya lolos ke peringkat seterusnya begitu mepet sekali guys. Dan kemungkinannya juga pada September ini Malaysia juga akan friendly match tournament di Jakarta bersama dengan Indonesia, Fiji dan juga India. Itu kalaulah jadi sekarang ini kedua-dua federasi, keempat federasi ya, Fiji, India, Malaysia, Indonesia sudah bersetuju. Cuma melihat keputusan akhirnya nanti bagaimana, kita tunggu dan lihat nanti. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri ya terkait dengan kemunculan komentar-komentar netizen daripada Vietnam ini terutamanya terkait dengan Indonesia pada Piala AFF pada kali ini. Oke, jangan lupa kalian komentar di bawah. Kepada yang sudah baru mampir juga ke channel ini, jangan lupa untuk dukung, subscribe, like, share dan komen juga. Begitu juga kepada yang sudah lama dalam channel ini, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya sangat menghargai dukungan kalian. Tanpa kalian siapalah saya di YouTube channel ini dengan lebih berkembang lagi. Oke, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.